Saya Rian Halogo ya. Saya seorang profesional di bidang insurance, life insurance. Background saya sebelumnya, saya pernah kerja di salah satu bank asing, itu tahun 2000-an. Kemudian bekerja selama kurang lebih sekitar 2 tahun di bank tersebut. Akhirnya beralih ke bisnis asuransi jiwa. Pendidikan kan saya ekonomi ya, spesifiknya manajemen. Nah, pekerjaan saya praktisi di bidang asuransi jiwa, membawahi agensi untuk wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, bahkan sampai ke sebagian wilayah Jawa Tengah dan juga Bandung. Seperti itu. Sebenarnya skop pemasarannya adalah nasional. Sebenarnya sih bukan memilih ya, akan tetapi terkadang kita merasa pada saat zaman masih kuliah, kita kan punya cita-cita yang ideal menurut kita ya. Saya pengennya terus bekerja sebagai bankers gitu ya, profesional, tapi jalannya menentukan lain gitu loh. Nah, kebetulan pada saat saya kerja di bank, saya berkenalan dengan salah seorang leader di sebuah perusahaan asuransi. Kemudian berkenalan dan ternyata dia memberikan suatu masukan bahwa menjadi seorang konsultan di bisnis ini ternyata banyak yang bisa kita bantu seperti itu, karena sisi sosialnya juga ternyata ada, dimana kita bisa tolong banyak orang gitu agar kita punya rekan-rekan, keluarga, bahkan masyarakat, mereka bisa memiliki satu proteksi ya, proteksi income. Nah, salah satu alat memitigasi itu adalah sebenarnya mereka harus punya polis asuransi jiwa seperti itu. Nah, itu saya coba jalani. Ternyata setahun, 2 tahun, kok saya menemukan sebuah passion di bisnis ini. Itu yang membuat sampai hari ini saya sangat sangat menikmati pekerjaan ini. Awal bulan membangun, saya di sela-sela saya saat itu masih kerja di bank itu, ketika salah seorang pimpinan dari sebuah perusahaan asuransi memberikan saya suatu pemaparan bahwa mengerjakan bisnis ini ternyata sesuatu yang sesuatu yang sangat juga menjanjikan secara bisnis. Demikian juga itu tadi ada sisi dimana kita bisa tolong lebih banyak orang-orang. Contoh kata tuh, ketika seorang pencari nafkah itu pergi selamanya, ya kan, orang tua itu pasti tiang ekonomi satu keluarga kan, pasti dia akan menafkahi, dia punya anak-anak dan sebagainya, akan ada suatu living cost di situ, ada biaya-biaya kehidupan setiap hari bahkan setiap bulan yang bisa diakumulasikan berapa nih. Nah, contoh nih, satu keluarga punya anak 2 nih, 1 bulan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya makan, pendidikan dan sebagainya itu katakan 10 juta, ya kan? Nah, oke. Misalkan saya kepala keluarga, pengeluaran tiap bulan 10 juta. Nah, kalau saya pergi 1 bulan keluar kota atau keluar negeri, pasti saya tinggalin 10 juta kan di rumah. Nah, kemudian saya berangkat lagi nih keluar negeri tapi dalam waktu 2 bulan. Berarti saya harus tinggalin berapa? 20 juta. Bulan ketiga saya berangkat selama 3 bulan. Berarti berapa yang harus saya tinggalkan di rumah? 30 juta kan. Nah, pertanyaannya, kalau saya berangkat pergi dan tidak kembali lagi, berapa uang yang harus ditinggalkan? Ya kan? Artinya pergi dan tidak kembali lagi, ya mungkin pergi selamanya menghadap yang punya nafas kehidupan kan. Pasti ada problem dong di keluarga kan. Gitu. Sementara kan asetnya tuh belum mencukupi untuk menutupi biaya hidup. Nah, fakta-fakta ini kan pasti banyak terjadi di sekeliling kita. Bisa jadi salah satu dari anggota keluarga kita ada yang mengalami musibah seperti itu. Pasti mestinya, dan itu sering terjadi di masyarakat kita, khususnya Indonesia. Maka itu perlu sekali yang namanya meminimais risiko itu, memitigasi namanya, memindahkan kemungkinan risiko kerugian finansial tadi. Caranya sebenarnya ada yang simpel nih, ya kan? Caranya dengan membeli polis. Nah, ketika risiko yang tidak diinginkan itu terjadi, paling nggak ada namanya jaring pengaman keuangannya.
jaring pengaman keuangan itu disebut polis asuransi jiwa. Nah, ketika risiko itu terjadi, klaim kan dibayarkan. No, misalkan saya beli 1 miliar nih, ya kan, 1 miliar uang pertanggungan berupa polis asuransi jiwa. Kalau saya pergi terlalu cepat, risiko kehidupan ini kan sebenarnya cuma ada 2 tuh. Pertama umur panjang, kemudian umur pendek. Nah, pertanyaannya kalau umur pendek, anak-anak belum mentas nih, belum bisa menghasilkan uang seperti orang tuanya, apa yang terjadi? Nah, kebanyakan karena mereka tidak punya polis, orang tua kita zaman dulu, karena tanah masih luas ya, masih bisa jual aset kan. Nah, sekarang kan beli properti tanah pun juga sangat mahal, karena pertumbuhan penduduk juga luar biasa banyaknya. Nah, saya merasa dengan saya memberikan satu literasi yang baik ke lembaga keuangan, baik ke individu dengan tim pemasaran, mereka banyak bisa kita bantu. Nah, beberapa kejadian ketika risiko itu terjadi, akhirnya asuransi membayarkan klaimnya. Uangnya diberikan ke ahli waris, itu kan bisa didepositokan kan. Nah, mereka bisa ambil dari bunga deposito untuk menutupi biaya-biaya kehidupan mereka gitu loh. Artinya kan ada yang bisa diselamatkan di situ. Jadi hidupnya kan nggak gambling gitu loh. Terkadang orang tuh hanya berpikir, ya udah pokoknya apa yang terjadi kita serahkan aja sama yang di atas kan. Tapi kan Tuhan menuntut kita untuk apa? Untuk juga bisa memanage itu. Makanya Tuhan kita kasih konsep berpikir memanage risiko dengan baik. Nah, seperti itu yang mendasari saya terus merasa optimis bahwa memang tugas kita yang harus selalu memberikan literasi yang baik, pemahaman yang baik ke segala lapisan masyarakat. Dalam setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan di sana. Nggak ada sesuatu yang mudah, tapi orang yang mencintai pekerjaannya pasti akan menyelesaikannya dengan baik, ya kan? Contoh, seorang ART pun, asisten rumah tangga, ketika dia menikmati pekerjaannya, pasti dia akan bisa menyelesaikan dengan baik. Rumah bisa akan lebih teratur dan lebih bersih. Beda dengan orang yang tidak menyukai pekerjaannya. Ada yang bekerja secara terpaksa kan, atas tekanan pihak lain gitu loh. Ya, zaman penjajahan dulu kan ada namanya kerja rodi, ya kerja paksa gitu kan. Itu kan terpaksa mereka. Kalau nggak selesai dipukul dan sebagainya, dihukum. Nah, tapi era sekarang adalah bagaimana saya mencoba menikmati pekerjaan ini dengan penuh antusias, bagaimana bisa juga melakukan perluasan wilayah pemasaran, segmentasi market, pemilihan market yang benar, sesuatu yang sangat challenging menurut saya, sehingga bisa terus bertahan sampai hari ini. Jadi tantangannya, setiap pekerjaan itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Tapi justru orang yang berani menerobos tantangan itu dengan penuh keberanian, penuh komitmen, mestinya dia pasti akan bisa melewati itu dengan baik. Karena kompetisinya di bisnis asuransi ini sangat besar sekali, persaingannya sangat ketat. Tidak ada sesuatu yang paling penting di antara 3 komponen itu. Tapi ada step by stepnya. Memulai usaha itu, kalau teman-teman kenal dulu pengusaha yang namanya Bob Sadino, ya kan? Dia pernah katakan seperti ini, bisnis itu bukan untuk difikirkan, tapi untuk apa? Untuk dikerjakan. Nah, orang yang berminat untuk mampir di kafe saya, udah takut duluan gitu loh. Jadi, yang pertama kalau bagi saya adalah pertama keberanian dulu. Nah, kemudian kalau sudah ada keberanian, ada komitmen dulu. Kalau kita sudah komit, berarti kita akan menuju ke tahap konsisten, ya kan? Berarti berani dulu, berani untuk memulai, berani untuk gagal. Ya, anak-anak muda sekarang tuh habiskan dulu jatah gagalnya, karena masih banyak jatah gagalnya kan. Kalau kita yang udah tua, jatah gagalnya tinggal dikit, gitu loh, paham kan? Jadi berani, kemudian apa? Kita berkomitmen. Kalau udah komitmen udah dibangun, dia pasti akan konsisten. Nah, konsisten itu akan menghasilkan apa? Output, performance-nya akan bisa diukur gitu. Nah, karena apa? Bisnis ataupun perusahaan akan mengukur kita. Ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Ada indikator-indikator bisnis yang mengukur keberhasilan seorang pengusaha, ya kan? Nah, saya kan mitra sebuah perusahaan asuransi. Saya dikasih kesempatan untuk membangun sebuah agensi bisnis. Saya harus memulai proses perekrutan tenaga marketing, kemudian membuat goal setting, perencanaan bisnis. Nah, kemudian target sebagai mitra bisnis sebuah perusahaan saya harus penuhin gitu loh. Dan apa output yang didapat selain itu? Pasti ada achievement tertentu, ya kan? Mungkin perusahaan kasih berupa seperti penghargaan dan sebagainya gitu loh. Jadi semua itu dibangun dari keberanian awal dulu. Kalau nggak berani ya dari
ya kan? Jadi kita semua memang harus berani dulu gitu loh. Berani untuk sukses dan berani juga gagal. Kalau udah berani gagal berarti pasti berani sukses. Kita kan bekerja berdasarkan sebuah value ya. Value itu adalah nilai. Work with value. Jadi bekerja berdasarkan nilai. Nah, perusahaan juga memberikan filosofi itu bukan sembarangan. Nah, kalau kita bisa melihat ya, perusahaan-perusahaan kelas dunia, nggak usah kelas dunia lah, kelas nasional aja. Nah, misal kita ke BRI. BRI itu pasti ada logonya, apa namanya, tagline-nya kan, melayani dengan sepenuh hati, ya kan? Ini kan bisnis servicing, bisnis jasa, gitu loh. Jadi memang kita harus bekerja berdasarkan value. Nah, perusahaan juga membuat satu value untuk mitra-mitra bisnisnya, agar kita memang juga bisa memberikan pelayanan terbaik buat seluruh customer. Jadi customer oriented, tapi ada juga istilahnya customer experience. Jadi pelanggan itu akan bercerita tentang apa, hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Kita tinggal pilih mana. Nah, kemudian membangun brand image. Jadi brand image itu adalah how to build kita punya personal branding. Karena kalau di bisnis ini persaingannya kan besar tuh. Kalau kita nggak punya brand yang positif, personal branding kita nggak kuat, wah, kita pasti kurang di trust sama mitra bisnis kita ataupun sama customer kita. Jadi bagaimana kita membangun brand image dengan cara positif dan terus menerus, itulah dibutuhkan tadi konsistensi. Ya, memang yang paling membanggakan itu dan memorable sih ada beberapa ya. Pertama, saya dipercaya oleh Dewan Komisaris untuk waktu itu pergi ke Medan untuk meyakinkan salah seorang pengusaha di situ, seorang pengusaha cukup besar, dan meyakinkan supaya si owner perusahaan ini beli polis di kami. Dan itu tantangannya besar karena dia sudah termasuk orang yang sangat mapan secara finansial. Wah, uangnya juga mungkin tidak berseri lagi ya, sudah sangat panjang dan sangat sukses, dan sepertinya dia tidak membutuhkan lagi yang namanya asuransi karena sudah sangat mapan sekali. Saya ditugaskan dari Jakarta dan saya akhirnya pergi ke Medan. Saya 3 hari di sana dan itu adalah transaksi bisnis yang terbesar sepanjang karir saya. Itu hal yang saya sampai hari ini yang saya sangat ingat sekali. Nah, kemudian perjalanan pertama ke luar Indonesia gitu, walaupun masih dekat-dekat di Asia karena itu trip pertama tahun 2007 ya, itu juga sesuatu yang saya ingat sampai hari ini. Dan yang terakhir ya, mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan secara nasional bahkan internasional, dan menghadiri kesempatan untuk MDRT Global. Jadi MDRT itu di bisnis adalah $1 Million Roundtable. Jadi mereka yang punya kompetensi standar pencapaian internasional, dan itu dia masuk menjadi anggota itu, dan pusatnya adalah di Amerika Serikat. Dan menghadiri MDRT Global itu semua orang-orang terbaik dari seluruh negara itu diundang ke sana semua, ikut conference itu. Banyak hal positif yang bisa didapatkan untuk pengembangan diri, pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Prinsip hidup itu adalah kita mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang sudah kita doakan. Simpel aja. Tentunya dengan penuh komitmen dan penuh konsistensi. Sosok yang menginspirasi di bisnis ini, sosok yang menginspirasi banyak sebenarnya ya. Yang menginspirasi itu sebenarnya kalau tokoh-tokoh bisnis nasional, saya suka dengan Bob Sadino almarhum ya. Beliau merintis usahanya dari nol, terus berkembang dan terus bertumbuh. Dan satu kata-kata penting yang saya ingat, bisnis itu bukan untuk dipikirkan tapi dikerjakan. Sampai hari ini, makanya itu yang saya pegang. Salah satu yang menginspirasi saya adalah Bob Sadino. Pesan untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis, sekarang itu kan eranya sudah berbeda dengan zaman kami dulu ya. Tapi tetap butuh keberanian untuk memulai. Yang pertama, yang kedua, memang harus berkolaborasi ya, membangun perjalanan sebuah bisnis ya, harus penuh antusias, penuh kesabaran, dan kita juga harus punya network ya. Punya network itu nggak harus langsung besar, tapi dimulai dengan hal-hal yang kecil. Nah, dengan seperti teman-teman sekarang ini kan sebenarnya sudah mulai membangun suatu network kan, pertemanan yang baik dan sebagainya. Karena di bisnis ini tanpa ada satu relasi yang
kita untuk tumbuh itu akan tersendat-sendat. Jadi generasi muda punya kemampuan yang lebih sebenarnya. Kemudian kan sekarang teknologi sudah semakin canggih, segala sesuatu bisa kita jadikan alat untuk mempromosikan kita punya bisnis. Kalau dulu kan kita harus sewa biro advertising, ataupun kita zaman dulu ke radio ataupun ke TV. Kalau sekarang kan kita tinggal gunakan platform media yang kita punya untuk sarana kita bisa menjual. Semua orang sebenarnya bisa lebih cepat sekarang sukses gitu loh dibandingkan zaman kami dulu. Iya, jadi anak muda pergunakan semua yang ada, prasarana yang ada, kecanggihan teknologi untuk bisa memulai apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk satu bisnis yang akan juga menghasilkan sesuatu yang berdampak ke diri kita, berdampak secara finansial ataupun ekonomi, dan berdampak buat diri kita dan keluarga kita. Itu pasti bisa sih semuanya. Tipe penting saya sebagai seorang pemasar di bisnis ini, merek Anda jauh lebih dari sekedar apa yang Anda jual. Ini dari John Iwata. Kemudian kalau merek Anda itu sebenarnya bukan merek kayak ini loh, bukan iPhone gitu loh. Tapi merek itu adalah branding kita sendiri, citra diri kita. Gitu. Jadi contoh saya misalkan pindah ke company lain, ya kan. Nah sebenarnya yang saya bawa adalah performa pribadi gitu loh. Jadi kita bisa bikin satu perusahaan baru, tapi kalau kita punya track record yang bagus, punya brand image yang bagus, orang percaya kita, wah dia emang kan dari dulu emang bagus, dia punya catatan prestasi. Lihat aja mungkin di platform media sosialnya, ya kan, dia sih kan nggak ada di situ caption tentang kegalauan, penderitaan, penghinaan, segala macam, semua konsisten gitu loh dibangun branding dia. Nah itu citra diri. Saya pun pakai Facebook dan Instagram, tapi yang saya tampilkan di situ adalah beberapa aktivitas di bisnis ini, tapi nggak secara spesifik saya di situ seperti kayak campaign gitu loh, promosi nggak sama sekali. Saya nggak pernah buat kata-kata di situ, kalau mau cover insurance belilah dari saya, hubungi nomor, tidak pernah. Tapi orang yang menilai dari awal sampai terkini nih albumnya itu kan secara konsisten menampilkan sedikit-sedikit saja beberapa achievement, beberapa aktivitas, beberapa kerjasama dengan lembaga lain, itu sedikit saya tampilkan, tapi nggak vulgar banget. Nah saya bilang ketika mereka mau tahu lebih banyak, bolehlah kita saling follow dulu nih media sosial masing-masing. Nah itu ternyata efisien sekali membangun citra diri, sehingga kita bisa berrelasi dengan mitra-mitra baru juga gitu. Nah jadi saya sangat menyukai kata-kata ini. Jadi memang merek kita jauh lebih penting dari apa yang kita jual. Itu ini Angel karena dia orang yang dipercaya nih gitu kan, pokoknya dia kayak menjual apa aja orang tuh mau beli gitu misal, padahal dia sedikit lebih mahal tapi saya lebih trust ke dia kan, karena orangnya nggak pernah bohong, berteman juga baik gitu kan. Ketika ditanya hal-hal yang after sales service-nya, dia kayak antusias, benar-benar sangat helpful misalkan, orangnya tuh nggak neko-neko nih. Nah padahal sebenarnya ada yang lebih bagus lagi nih sebenarnya produknya gitu loh. Nah tapi karena orang udah trust, dia pasti itu tadi. Nah ini adalah sebuah dunia kompetisi yang memang nggak mudah gitu loh. Boleh dibilang kadang kejam juga sih ya, karena semua orang ingin menjadi pemenang gitu loh. Kadang segala macam cara pun dilakukan untuk menjatuhkan dia punya pesaing gitu. Tapi sekali lagi ketika kita citra dirinya sudah kuat, khususnya di bisnis apapun, mestinya kita bisa menjadi salah satu bagian dari pemenang itu. Ada lagi? Udah.